Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Hebron Samarinda Seberang. Selamat pagi dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pelayanan syukur dan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nopita Sibarani Warwani STH. Ungkapan situasi. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Kakak minta adik-adik PA untuk menyanyi Mars PA. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 73, bait 1 dan baitnya yang kedua. Biarlah semua anak. Kerajaan
Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah ini dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun pernyataan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melengkapi kehidupan kami. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan karangan rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia membuat sebuah catatan bahwa di sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2017, pengaduan terkait kasus anak berhadapan hukum menduduki peringkat yang sangat tinggi atau peringkat tertinggi, saudara-saudara. Di situ juga dicatat bahwa kebanyakan anak masuk lembaga pemasyarakatan khusus anak dengan prosentase karena mencuri 23,9%, karena kasus narkoba 17,8%, sedangkan karena tindakan kasus asusila yaitu 13,2%. Kalau kita sebagai orang tua melihat kenyataan yang demikian, sangat miris sekali dan sangat memprihatinkan saudara-saudara. Bagaimana begitu banyak anak-anak yang berhadapan dengan kasus hukum karena perbuatan-perbuatan mereka justru di usia mereka yang masih sangat muda. Dan pada saat itu saudara-saudara, biasanya kaum orang tua itu akan mengatakan atau menyalahkan bahwa anak tersebut memang berperilaku bejat moralnya. Atau juga tidak sedikit orang tua yang menyalahkan lingkunganlah yang membentuk karakter anak tersebut. Sehingga anak-anak tersebut di masa muda saja mereka sudah berhadapan dengan hukum karena tindakan-tindakan mereka yang melanggar hukum negara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sangat memprihatinkan bukan hanya kepada kita sebagai orang tua, tetapi hal ini juga membuat Salomo juga prihatin ketika dia prihatin dengan perilaku kaum muda, yaitu Salomo menyadari
bahwa anak-anak muda hidup berhadapan dengan godaan, sedangkan kondisi mereka sangat rentan sekali ketika mereka harus tinggal dan hidup baik di dalam keluarga maupun secara khusus ketika mereka harus tinggal di tengah-tengah lingkungan mereka. Dikatakan oleh Salomo ketika dia memberikan nasihat kepada para kaum muda, dikatakan demikian, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Yang pertama yang diucapkan oleh Salomo sebagai seorang penasehat, yaitu dia membicarakan bahwa bagaimana sikap kaum muda ketika mereka harus memperhatikan dan juga ajaran kedua orang tuanya. Bahwa peran orang tua di dalam kehidupan mereka sungguh penting. Peran orang tua di dalam kehidupan seorang anak muda sebenarnya mempengaruhi tentang karakter dan sifat mereka. Terus yang kedua, saudara-saudara, dia juga mengatakan bagaimana anak-anak muda atau kaum muda mereka harus memperhatikan tingkah laku mereka. Dikatakan ayat yang ke-15, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Dunia tempat tinggal anak-anak penuh dengan godaan. Godaan tersebut bisa saja membawa seorang anak untuk lari dan melupakan tanggung jawab mereka sebagai seorang anak Tuhan yang seharusnya menjaga perilaku dan pola hidup mereka. Bahwa mereka sangat rentan berhadapan dengan orang-orang yang menawarkan dosa untuk juga mereka nikmati dan menjadi bagian kehidupan mereka. Dalam dua hal ini saudara-saudara, Salomo menekankan bukan hanya kepada anak-anak yang mau harus ikut apa yang menjadi didikan dan ajaran orang tua, dan juga bahkan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menjalani kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. Tetapi ini juga berpengaruh kepada kehidupan orang tua yang notabene mereka juga adalah wakil Tuhan di tengah-tengah kehidupan anak-anak mereka. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6 dengan jelas dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menata kehidupan seorang anak muda agar mereka menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bisa bertumbuh seiring dengan pengharapan dan juga impian dari orang tua, bukan hanya bergantung supaya anak tersebut, bukan hanya kita menuntut anak tersebut menjadi anak yang mau dengar ajaran dan didikan orang tua saja, tetapi kita juga harus memperhatikan kehidupan anak-anak tersebut di dalam peran kita sebagai orang tua. Caranya bagaimana? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tangan saya ada 2 buah kertas. Kertas yang pertama adalah kertas putih yang sangat polos. Dan kertas yang kedua adalah kertas yang berisi dengan sebuah lukisan yang sangat indah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengibaratkan kehidupan seorang anak itu bagaikan kertas putih yang saat ini kita miliki. Kertas yang tanpa noda, dan pastinya setiap orang tua ketika mereka mendapatkan anugerah Tuhan dengan kehadiran anak-anak mereka, pada saat itu di dalam pikiran orang tua adalah
bagaimana anak-anak kami ini kelak menjadi anak yang berguna. Bagaimana anak-anak kami ini kelak akan memberikan kebanggaan bagi kami sebagai orang tua. Cuma masalahnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaikan kertas yang putih ini, dia akan bisa menjadi sebuah lukisan yang sangat indah dan kemudian digemari oleh banyak orang. Itu membutuhkan sebuah keterampilan yang luar biasa. Keterampilan seorang pelukis yang bukan hanya memberikan corak saja, tetapi memberikan warna bagi kertas putih ini. Demikian juga di dalam kehidupan seorang anak. Harapan kita sebagai orang tua adalah anak kita kelak menjadi anak yang berguna. Anak kita kelak menjadi anak yang bisa membanggakan atau menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua. Nah, peran kita sebagai orang tua adalah harus memiliki keterampilan untuk memberikan corak dan warna di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam lembaran kehidupan mereka. Corak dan warna itu saudara-saudara tidak gampang. Tidak semudah kita menggoreskan tangan kita dengan pensil atau pena di atas sebuah kertas putih. Tetapi dibutuhkan sebuah keterampilan yang luar biasa. Dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mewarnai kehidupan anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya kelak nanti anak-anak kita akan mewarnai kehidupannya dengan gambar yang luar biasa melalui perilaku, tingkah hidup, dan tutur kata mereka. Sehingga dia makin disukai banyak orang. Dan bahkan dia makin disukai oleh Tuhan. Dan juga dia menjadi berguna bukan bagi diri kita sebagai orang tua saja, tetapi juga berguna bagi orang-orang di sekitarnya dan yang penting berarti di mata Tuhan. Hal ini juga saudara-saudara yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf kepada anak mereka Yesus Kristus. Mereka tahu Yesus Kristus ini adalah Allah yang hadir dalam kehidupan mereka. Tetapi sebagai orang tua mereka berperan dan mereka bertanggung jawab untuk mewarnai kehidupan Yesus Kristus dengan warna yang indah. Buktinya kita lihat saudara-saudara, bagaimana Maria dan Yusuf selalu mengajak Yesus Kristus untuk datang ke bait Allah. Di dalam peran mereka sebagai orang tua, pengikut Tuhan yang sejati. Sehingga dikatakan Yesus Kristus semakin besar dan semakin bertambah hikmatnya, semakin disukai oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang tua saudara-saudara. Secara khusus di dalam kita memperingati hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang harusnya jatuh, yang jatuh pada tanggal 9 September yang lalu. Yang saat ini kita ingat rayakan di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang ini. Di dalam mengingat rayakan persekutuan, Pelkat PA GPIB. Kita mau diingatkan yang pertama, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita diingatkan yang pertama, tentang peran seorang anak di dalam kehidupan orang tua mereka. Bahwa mereka adalah mahkota bagi orang tua. Mereka harus menjadi kebanggaan bagi orang tua. Dengan cara mereka tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam mengikuti pengajaran dan didikan orang tua. Dan yang kedua saudara-saudara, kita mau diingatkan juga sebagai orang tua tentang peran kita di dalam kehidupan anak-anak kita. Bahwa kita bukan hanya mampu bertanggung jawab untuk memberikan mereka makan dan minum saja, sehingga mereka bertumbuh besar secara fisik saja. Tetapi kita juga harus mampu memberikan pengajaran dan didikan kepada mereka bukan hanya melalui tutur kata kita saja.
tetapi melalui teladan yang kita berikan di dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya peran orang tua di dalam kehidupan seorang anak adalah harus mampu mengkomunikasikan tentang perbuatan Allah maupun hukum-hukum Allah di dalam kehidupan seorang anak. Saudaraku, kita ingin anak kita bertumbuh dan berkembang di dalam kedewasaan iman mereka. Kita ingin juga anak-anak kita menjadi kebanggaan bagi diri kita sebagai orang tua. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Jadilah orang tua yang selalu mengkomunikasikan tentang perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa mencari tahu sendirian tentang siapa Tuhan dalam hidup mereka. Orang tua bertanggung jawab untuk memberitahukannya kepada mereka. Dirgahayu Pelkat PA GPIB. Tuhan memberkati dan jadilah seorang anak kebanggaan orang tua dan juga kebanggaan Tuhan. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudaraku, kita akan satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Inilah kami, ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, anak-anak-Mu yang selalu ingin setia di hadapan-Mu Tuhan, yang selalu memiliki kerinduan besar untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan di dalamnya kami tetap ingin setia sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan segala kehendak Tuhan yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu di dalam kehidupan kami selaku orang percaya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ketika di usia Pelkat PA yang berulang tahun ke-61 tahun pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk boleh bertumbuh dan berkembang di dalam lingkungan GPIB Tuhan. Ketika kami juga boleh menjadi bagian dari anak-anak Tuhan, generasi penerus di mana kami melakukan segala perintah Tuhan. Ketika kami berada di tengah-tengah persekutuan-Mu, ya Bapa, dengan peran kami sebagai anak-anak kecil, ya Tuhan,
yang boleh melakukan segala pelayanan kami melalui kerja layan kami ya Bapa, baik para pengurus dan pelayan PA maupun juga dengan adik-adik layan kami dalam Pelkat pelayanan anak ya Tuhan. Berkatilah Pelkat PA GPIB secara khusus jemaat Hebron Samarinda Seberang ini Tuhan. Engkau berkati para bunda layan, Engkau berkati mereka sehingga mereka boleh tetap setia untuk membimbing anak-anak Tuhan agar mereka boleh bertumbuh dan berkembang di dalam pengharapan dan iman serta kasih mereka ya Bapa. Berkati juga anak-anak layan kami Tuhan, ketika dalam masa seperti ini kami tidak bisa berjumpa dengan mereka ya Tuhan. Tetapi kami sebagai seorang pelayan hanya mampu untuk mendoakan keberadaan anak-anak layan kami Tuhan. Kami hanya mampu untuk menaikkan setiap doa kami agar Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan anak-anak layan kami ya Bapa. Berkatilah mereka dalam tangan kasih Allah. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah di usia yang ke-61 tahun ini, kami Pelkat PA GPIB semakin melayani Engkau dalam sebuah sukacita yang besar. Kami boleh bertumbuh dan berkembang, bahkan boleh menjadi kebanggaan kedua orang tua kekasih kami, dan bahkan menjadi kebanggaan Tuhan di dalam kehidupan beriman kami. Bapa, kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, bangsa negara kami, dunia kami, bahkan kota tempat tinggal kami saat ini Tuhan. Ketika ya Bapa, virus corona semakin hari semakin mewabah dengan sangat luar biasa ya Tuhan. Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami hanya mampu berpengharapan kepada Engkau. Dan dengan hikmat dan akal budi-Mu Tuhan, kami senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Kami tetap menjaga diri kami. Kami tetap hidup dalam pengharapan kami kepada Engkau ya Bapa. Dan kami yakin serta percaya Tuhan mengetahui kondisi bumi kami ini. Tuhan juga yang akan berperkara untuk memampukan kami menghadapi semuanya ini. Tuhan juga yang akan memulihkan bumi kami ini ya Bapa, untuk menjadi bumi yang baru, bumi yang selalu hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, bumi yang merasakan kasih Allah di dalam peran kami juga sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang pada saat ini terpapar virus corona. Kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan. Tuhan kuatkan tubuh jasmani mereka. Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Dan juga kami doakan kesehatan para tim medis ya Tuhan. Serta seluruh aparat yang terlibat dalam penanggulangan virus corona. Juga Tuhan Engkau berkati mereka semua. Di dalam karya mereka, seringkali mereka tidak mempedulikan diri mereka demi orang banyak ya Tuhan. Tetapi kami yakin serta percaya Tuhan mempedulikan keberadaan mereka. Tuhan juga yang memperhitungkan kerja layan mereka. Dan Tuhan juga yang menganugerahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak Tuhan yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi virus corona ini ya Bapa. Ketika kami kehilangan pekerjaan, ketika mata pencaharian kami berkurang, ketika ya Tuhan pendapatan bagi keluarga kami, pendapatan keuangan bagi keluarga kami semakin berkurang, Tuhan Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami terkapar di dalam ketidakberdayaan. Berkati kami juga GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang ini Tuhan. Tuhan Engkau berkati kami semua dalam tangan kasih-Mu.
kerja layan kami Tuhan, di tengah-tengah persekutuan, ketika kami melayani dan ketika kami bersaksi ya Bapa, kami membutuhkan dukungan, sokongan dari seluruh warga jemaat ya Bapa. Untuk bukan hanya untuk boleh menyokong kami dari segi moral, untuk tetap mendoakan kami, untuk tetap boleh membantu dan menolong kami Tuhan dengan segala keberadaan kami ya Bapa. Tuhan, berikanlah kepada kami semua hati yang mau untuk saling mendukung, saling memperhatikan, dan saling peduli satu sama lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk peran Tuhan bagi kami semua ketika kami boleh melaksanakan ibadah ini ya Bapa. Untuk para presbiter yang bertugas, untuk pengurus Pelkat PA, dan juga untuk organis, bahkan singer, bahkan karyawan dan karyawati gereja, serta tim multimedia. Apa yang kami lakukan semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Terimalah doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat menyanyi dari Kitab Bakti 78 baitnya yang kedua, Yesus Kristus sumber hidup. Jemaat, marilah kita berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita, yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja, hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat, guna meminimalisir serta memutus rantai penularan virus COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu pelayanan anak dapat dilakukan secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melalui kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT RI juga dalam bentuk daring serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan pada jemaat anak tetap diberikan serta bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antara berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. Anak GPIB taat menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk HUT ke-61 Pelkat PA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Walau kecil, berbagai kekasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak, persembahan pujian anak di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya, yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit, dan sebagainya. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak, kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur bahkan turut memulihkan dunia. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus, selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Pelayanan Anak. Saudaraku, marilah kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus menginginkan daku.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup Mumpol. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari
kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PAGPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.